ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين بالشهداء والصالحين المصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف سفينة النجاة فيما يجب عن العبد لمولاه الشيخ العالم الفاضل سليم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وأصوله وفروعه وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mengkaji kitab fikih, dasar-dasar fikih yang paling dasar dalam mazhab Syafi'i, kitab Safinatun Najah. Kita sampai di halaman kelima yang pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i 10. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Jadi kalau kemarin beberapa hari yang lalu kita mengkaji rukun, sekarang ada syarat. Apa bedanya rukun sama syarat? Kalau rukun itu ada di dalam ibadah tersebut. Kalau syarat ada di luarnya. Contoh ya, rukun sholat, misalkan apa? Takbiratul ihram, baca Fatihah. Nah, berarti rukunnya itu berarti ada dalam kegiatan sholat tersebut. Kalau syarat di luar itu, sebelum melaksanakan itu bedanya syarat. Syarat masuk TK Al-Mu'awanah, misalkan usianya 5 tahun dan lain sebagainya. Itu syarat, dia belum masuk nih. Nah, kalau sudah masuk sebagai mahasiswa UIN, dia harus bla 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 bla, itu rukun berarti. Kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ini kita sekarang mengkaji syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Jadi sebelum melakukan wudu itu 10, ada 10 ya.
Kalau tidak memenuhi syarat ini, ya dia wudhu nggak sah wudhunya karena tidak memenuhi syarat. Anak TK masuk UIN Surabaya, ya nggak terdaftar. Kenapa? Nggak sah sebagai mahasiswa karena syarat usianya tidak mencukupi. Pertama, syarat wudhu niku adalah al-Islam. Dia beragama Islam. Siapa itu orang yang beragama Islam? Ya minimal dia membaca syahadat. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah dia beragama Islam. Nah, orang yang di luar agama Islam pengen wudu, kemudian dia melakukan wudu, wudunya gak sah. Ya, bukan berarti kemudian dia melaksanakan sholat, enggak sah. Ya. Jadi nggak ada nilainya, tidak dianggap punya wudu. Jadi harus Islam. Yang kedua, wat tamyiz. Tamyiz, orangnya disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz ini orang yang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah secara umum. Mana yang mudarat, mana yang manfaat. Otaknya bekerja. Dia bisa makan sendiri, sadar caranya makannya apa. Dia gak mau makan racun, otaknya bekerja. Dia mumayyiz, bisa menggunakan otaknya. Dia ngerti secara umum mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebab itu orang yang tidak mumayyiz, masih kecil, kayak fakih ini misalnya. Dia belajar wudu, ya bagus belajar wudunya, tapi ya gak sah wudunya. Kemudian yang ketiga, syarat wudu itu adalah wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Dari menstruasi, dari haid dan nifas. Menstruasi itu adalah darah yang keluar pada perempuan pada periode-periode tertentu. Ada batasnya. Kalau dalam madhab Syafi'i minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Lebih dari itu istihadhah, darah penyakit. Kok metu terus? Nah, itu darah penyakit. Saya pernah ketemu orang yang kayak gini waktu dulu di daerah Surabaya itu. Ada ya sama teman-teman. Nah, teman saya cerita nih, ada perempuan katanya keluar darah terus sampai 1 tahun. Nah, berarti ini kok istihadhah. Ya, dan nifas, ya habis melahirkan. Kalau dalam keadaan haid, dia wudu, ya gak dianggap wudu. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma yamna'u, berarti wan naqa ya. Wa anma yamna'u. Itu sebenarnya anma, nun sukun bertemu mim jadi amma. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Bersih dari apa? Dari sesuatu yang menahan sampainya air ke permukaan kulit. Sampai habis ngecat rumah, ya, ngecat tembok atau cat besi. Cat besi ini kan nempel di kulit habis ngecat. Kemudian wudu. Nah, berarti ada sesuatu yang mencegah air ini menyentuh kulit. Ketika dia membasuh ini gak kena kulitnya, maka gak sah. Wudunya tidak sah. Maka diperhatikan, jangan sampai ada sesuatu yang mencegah tersentuhnya air ke kulit. Ada kotoran. Kenapa misalkan kotoran? Kukunya panjang. Nah, kukunya panjang, ada kotoran hitam-hitam. Nah, makanya kita disuruh jaga kebersihan. Kemudian ada lagi, apalagi misalkan lim alteko. Nah, lim alteko itu kalau sudah kering kan
tidak tembus. Pokoknya ada penghalang yang menghalangi air ini tidak bisa menyentuh ke kulit. Wa an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Wa an la yakuna, tidak ada 'ala al-'udwi, di atas salah satu anggota badan yang diwudui tadi ini apa? Ma, sesuatu yughayyiru al-ma'a, yang merubah sifatnya air di anggota badan. Nah, tidak boleh ada sesuatu yang ketika wudu anggota badan tersebut disentuh sama air, airnya malah berubah. Contohnya apa? Sampean pakai minyak zafaron, tahu minyak zafaron ya? Yang kental, yang biasanya orang dipakai untuk nulis jimat-jimat gitu biasanya. Itu kan kental sekali. Nah, sampean basuhnya bukan di baju, di tangan. Dibasuh air, airnya kalah. Apa? Airnya berubah. Nah, maka yang semacam ini, iya minum. Airnya karena berubah maka gak boleh. Misalkan apa lagi? Kenapa misalkan? Ya oli. Ya, pokoknya sesuatu yang kira-kira nih airnya bisa berubah sifatnya. Kalau oli kan kayaknya gak masuk nih. Atau bisa juga airnya nih kalah. Maka sebelum wudu diperhatikan dulu. Yang habis bekerja dibersihkan dulu. Kemudian apa lagi syaratnya orang yang berwudu? Wal ilmu bi fardhiyatihi, tahu dengan kefarduannya wudu. Yang rukun ya kan fardu nih, ada 6 nih kan. Dia paham sing wajib iki sing dhisik, sing fardu iki apa sih? Ya. Dia paham. Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Wa an la ya'taqid, an la ya'taqida, tidak boleh berkeyakinan fardhan min furudihi, bahwa salah satu fardu dari beberapa fardunya wudu itu sunnatan adalah sunnah. Contoh fardunya wudu ini kan 6 nggih. Salah satunya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini fardu, wajib. Maka dia gak boleh punya keyakinan bahwa membasuh wajah ini adalah sesuatu yang sunnah. Dia harus paham tentang fardu-fardunya. Berbeda sebaliknya, kalau dia terbiasa melakukan sunnah-sunnahnya wudu, kemudian dia beranggapan bahwa sunnahnya ini adalah kewajiban atau adalah kefarduan wudu, nggak apa-apa. Contoh, jenengan kan kalau wudu biasanya kan membersihkan telinga, nggih. Niku napa? Fardu apa sunnah? Sunnah. Karena sudah terbiasa ngelakoni sampai rojok-rojok pikun misalkan ya. Akhirnya dikira itu fardu, nggak masalah. Ya. Tapi kalau sampai yang 6 niku niat membasuh wajah, tangan, sebagian kepala, rambut, kaki, kemudian tertib, sampai kira niku adalah sunnah, gak boleh. Tidak boleh. Jadi dia paham betul pemahaman tentang kefarduan wudu ini. Berikutnya syaratnya wudu itu adalah wal ma'ut tahur, airnya suci. Nah niki kemarin ya dijelaskan nih kan, air yang suci, tapi juga mensucikan. Ya sekedar diingat-ingat kemarin, ya, airnya suci, tapi ada di dalam ember kecil, yang itu dipastikan tidak sampai 2 gullah. Kejatuhan sesuatu yang najis, bangkai cicak, walaupun cuma sebentar,
Ya, maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kecuali kalau airnya banyak sekali. Satu kolam renang, kejatuhan cicak, baru 5 menit sudah diambil. Dilihat kolamnya tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka karena dia banyak banget boleh digunakan untuk berwudu. Ini pentingnya, gitu. Jadi ada air yang suci mensucikan. Ya. Mau wudu pakai air apa namanya? Sayur sop. Lu sayur sop kan suci, iya itu suci. Tapi tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Saya mau wudu pakai kopi. Lu kopi kan suci, iya suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi airnya ini harus suci juga mensucikan. Yang kemarin niku nggih, makanya harus memahami kemarin niku air yang banyak dan air yang sedikit. Berikutnya syaratnya wudu adalah wadukhulul waqti. Masuknya waktu. Nah ini dikhususkan bagi orang yang istihadhah sama orang yang salisul baul. Salisul baul itu orang yang nguyuh terus. Napa niku namanya? Beser nggih. Orang yang kencing terus niku napa? Biasanya orang sepuh niku lho. Beser nggih. Niku bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Pak? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya pokoknya kerannya itu nggak bisa ditutup, metu terus. Maka dia ya, wudunya itu ketika masuk waktunya sholat. Ini berlaku ya untuk orang yang istihadhah sama yang beser, nggak bisa diempet. Istihadhah misalkan atau beser sebenarnya sama saja, gitu. Orang beser, ini kerannya nggak bisa ditutup, akhirnya kencing terus, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Maka ketika dia wudu, misalkan sholat asar jam berapa? Jam 3 misalkan. Dia wudunya jam 2:30. Khusus untuk orang yang beser metu terus gak boleh. Bolehnya ketika masuk waktu sholat baru dia wudu. Gak boleh menunggu, niku langsung. Kecuali menunggu jamaah. Tetapi setelah niki nggih, setelah betul-betul ditutup kan metu terus. Maka dikondisikan pakai pampers misalkan. Kemudian dia wudu. Masuk waktunya sholat, dia wudu baru kemudian sholat. Enggak pakai nunggu. Begitu juga orang yang istihadhah, dia keluar darah terus. Sholat asar jam 3 baru dia wudu. Gitu. Berbeda sama yang tidak, yang normal-normal masih sehat walafiat nih. Nah, niku apalagi ya diperhatikan niku yang najis kadang kita habis kencing, enggak lama kemudian tiba-tiba tidak lancar, ada yang keluar sedikit. Makanya kita disunahkan untuk tabarruk. Tabarruk itu caranya macam-macam. Ya, kalau laki-laki misalkan habis kencing dipelurut. Niku bagus, Pak. Atau berdehem supaya tuntas. Atau sembarang caranya macam-macam. Bisa berjalan beberapa langkah. Harus dipastikan keluar semuanya. Kenapa? Karena kalau seumpama sudah dikira keluar semuanya, terus wudu, dia sholat, kok tiba-tiba ada yang keluar, ya batal dia berhadas lagi. Niku nggih. Niku wuduhulul waqti. Kemudian wal muwalatu lidaimil hadas. Nah niki muwalah niki sambungannya duhulul waqti tadi ini. Wal muwalatu lidaimil hadas. Bersegera bagi orang yang daimul hadas. Hadasnya terus-terusan. Ya hadasnya terus-terusan ya tadi niku. Yang istihadhah atau
beser terus-terusan. Jadi gonok mandeki itu terus. Nah, maka dia harus bersegera. Ketika masuk waktunya sholat, dia wudhu, baru kemudian langsung sholat. Boleh menunggu, tapi hanya menunggu jamaah. Selain itu nggak boleh. Habis wudhu kemudian sik tak makan cilok sik, nggak boleh. Makan pentol dulu nggak boleh. Langsung, ya itu namanya mualah, bersegera. Nah, ini syarat-syaratnya wudhu. Faslun, fasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'ah. Nawaqidul wudu' yang membatalkan wudu' itu arba'atu asya'. Ada 4 sesuatu. Ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-kharij, ada yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu di antara 2 jalan. Min kubulin, jalan bagian depan, au duburin, atau jalan bagian belakang. Berupa apa keluarnya? Rihun, angin. Berarti apa? Kentut. Au ghairuhu, atau selain kentut, apa saja. Pokoknya yang keluar dari bagian depan dan bagian belakang, ada yang keluar, maka wudunya batal. Illa al-mani, kecuali mani. Nah, kalau mani wudunya memang nggak batal, tapi dia tetap harus mandi besar. Kemarin ini. Apa saja Pak? Keluar kentut batal. Keluar kencing batal. Kremian, ya, kremi, itu kayak gitu kan. Berarti kan keluar sesuatu nih, batal. Apa misalkan keluar gotri, anak Pak sing makan gotri bisa nih. Mastris nih kan, Mastris cerita nak aku biyen belajar ilmu kekebalan makan gotri sing diasmai. Habis itu pas letuk metu gotri ini. Atau apa lagi, misalkan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pas duduk kok keluar permen kecil, ya batal. Pokoknya keluar segala sesuatu dari 2 jalan tersebut, wudunya batal. Apa saja. Atsani, yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, dengan tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Apa yang membuat hilangnya akal? Pertama tidur. Orang tidur ini hilang akalnya. Gak bisa sampean tanya orang tidur, "Kamu makan apa mau?" Enggak iso. Gak connect nih. Ya itu berarti yang tidur gak punya, akalnya gak bekerja. Ya sing takok ya berarti gak bekerja juga nih, wong turu kok ditakoki. Ya. Apalagi misalkan orang mabuk, nah, hilang akali. Apalagi pingsan. Orang pingsan maka batal wudunya. Apalagi orang gila. Orang gila niku apa namanya? Ketika dia wudu kemudian gendeng, dia batal wudunya. Apalagi misalkan yang bikin gak bekerja otaknya, kesurupan sing tenanan lah masalah ya, bukan sing kesurupan digawe-gawe. Ono kesurupan sing digawe-gawe kok ono. Ini kesurupan sing beneran. Apalagi semacam-macam, pokoknya yang sekiranya akalnya niki tidak bekerja. Illa, kecuali nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang bertempat. Nah gitu ngerti noneng nggih. Maq'adahu, tempat duduknya dia minal ardi,
Jadi dia tidur tapi duduk. Duduknya niki penjelasannya nggih. Niki maaf, duburnya niki tertutup. Walaupun di sini minal arti boten ini yang biar duduk di kursi betul apa-apa. Jadi sampean apa namanya? Sing paling gampang salat Jumat. Nah, salat Jumat niku pas khutbah, khotib lek wis tuwek, suarane pelan, dawa pisan. Nah niku apa namanya? Rawan untuk tidur niku. Tidurnya duduk. Ya gini nggih. Tidurnya duduk, tidak batal. Selama dia duduk. Nah, kenapa? Kadang juga ditanya, kenapa begitu? Karena orang yang duduk niki Pak, ini dipastikan dalam hadis dikatakan yang intinya niku mata niki adalah pengikat di dubur niki. Mata melek dia bisa menahan. Kalau mata tertutup, nah itu terbuka, gemboknya itu terbuka bagian dubur. Makanya kadang orang tidur, ya orang kadang tidur itu ya moro-moro ngentut, banyak kan. Tapi coba sampean, ya, kalau seumpama tidur tapi dalam keadaan duduk, sampean nggak bisa ngentut. Lihat duduknya kayak gini ya, kecuali sampean miring no siti gini. Ya, nanti sampean lagi berkentut coba sampean, sih tak lungguh sih berkentut. Tapi sing tenanan lungguh nih ini, gak bakal metu niku. Nah, sampean kalau mau pengen mengeluarkan, ya anginnya niki sudah memberontak, aku pengen keluar misalkan. Mesti mau gak mau harus miring. Kalau didudukkan, ya gak keluar dia. Nah itu untuk memastikan itu. Jadi tidur niku membatalkan wudu kecuali ketika dia duduknya ini ajeb, ya, nutupi niku. Kalau di sini minal arti ya di lantai. Niku ya. Kalau sampai keluar, ya batal. Apapun. Ini bukan soal keluar, nggih. Soal hilangnya akal. Asalis yang ketiga, yang membatalkan wudhu niku adalah iltiqa'u, bertemunya. Liqa, ya, bertemunya. Basyaratai, dua kulit, rojulin wa mro'atin, laki-laki dan perempuan, kabiroini, yang cowok besar, yang cewek juga besar, dua-duanya sama-sama dewasa, ajnabaini, ajnabiyaini, ajnabiyun, ajnabiyani, ya berarti ajnabiyaini. Dua-duanya ajnabi. Nanti saya jelaskan. Min ghairi ha'il, pegangannya niki tanpa penghalang. Misalkan, ya, Mas Umam, laki-laki, dia dewasa, bersentuhan sama Mbak Anis. Mbak Anisnya juga dewasa. Tapi dua-duanya bukan ajnabi, dua-duanya itu mahram. Maka dia bersentuhan tidak masalah. Mastris sama istrinya. Mastris ini dewasa, istrinya juga sudah dewasa. Kabiro ini, dua-duanya besar. Mastris sama istrinya niki statusnya mahram apa bukan? Hah? Mahram apa bukan? Bukan. Ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Mahram itu artinya adalah yang haram, maksudnya yang haram dinikahi. Kalau Mas Umam sama Mbak Anis niki haram menikah, makanya disebut mahram, bukan muhrim nih. Kadang orang salah mengatakan muhrim. Lek muhrim itu orang yang pakai ihram. Mahram, orang yang diharamkan. Kalau master sama istrinya, ya gak haram menikah.
dia ajnabi. Nah, maka mastris kalau bersentuhan kulit dengan istrinya, yang istrinya adalah ajnabi, maka wudunya batal. Ya, nah niki dalam mazhab Syafi'i. Nanti sampai kalau pas pergi umroh atau haji kok orang mazhab yang lain, mazhab lain, ya, wis sampai nggak usah ruwet sama itu. Ya kayak di Turki niku, di Turki mazhab Hanafi. Colek-colekan sama istri gini nggak masalah. Ya, jangankan sama istri, sama orang lain pun tidak batal. Nah niku mazhab lain. Kalau kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i niki batal, menyentuh perempuan batal. Ya, min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Betul-betul kulit sama kulit. Kulit loh nggih. Kalau rambut boten. Kuku tidak. Gigi nggih boten. Misalkan Mas Tris kerja lama gak pulang-pulang, begitu pulang sudah dalam keadaan wudu mau sholat, udah mau kangen mau bersentuhan, tapi kita takut batal. Si tak demok kukumu ae misalkan ya. Nah, ini boten sama kuku. Tapi ya mending sabar mawon. Sebentar toh. Atau gigi, tak sentuh gigimu dulu. Nah, itu tidak. Jangan, jadi yang kulit. Kalau bersentuhan kulit batal. Kalau ada penghalangnya tidak batal. Ya. Mas Tris dan istrinya dalam keadaan wudu. Istrinya masih mau baca Quran dalam keadaan wudu, Mas Tris mau bekerja. Salaman dulu, akhirnya gini salam. Nah, tidak bersentuhan. Sungkeme gak dicium ndas gitu. Ah, gitu kan ada yang kayak gitu kan. Maka tidak batal. Kenapa? Karena ada penghalang. Walaupun penghalangnya tipis. Kan ada biasanya kain yang putih yang transparan ya, boten batal nih. Boten batal pakai surban sih, saliman sih. Ah, boten batal. Niki mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab lain macam-macam maknanya. Ya, kalau mazhab Hanafi tidak batal. Kalau mazhab Maliki batal kalau mengandung syahwat. Sekarang usah ngaji sing lain dulu, sing Syafi'i sih. Ar-Rabi yang keempat yang membatalkan wudu. Masu qubulil adami, menyentuh kubulnya anak turunnya Nabi Adam. Au halqati duburihi, atau halaqahnya duburnya. Ngapunten, pantatnya kalau dibuka di bagian dalam dekat lubang, nah niku halqahnya niku. Menyentuh bagian depannya anaknya manusia, anaknya Nabi Adam, atau belakangnya nih halaqah duburnya. Nyentuhnya pakai apa? Ya, bibatnir rohah, dengan bagian batinnya telapak. Au butunil asabi, atau dengan jari jemari. Mas Umam ya, nyeboi fakih. Namanya nyeboi pakai, misalkan pakai telapak tangan. Mas Umam wudu tadi, maka ketika disentuh batal. Oke, batal. Tapi nyentuhnya ini, kalau nyentuh pakai yang lain tidak batal. Misalkan nyentuhnya pakai sikut, nggak batal nih. Dan anak Adam maksudnya, nah, termasuk punya sampean sendiri. Sampean nggak ngapa-ngapain juga, ngentut nggak apa, cuma kepingin cebok, sampean menyentuh, nah ini batal. Ya, karena bersentuhan. Yang detailnya niku sebenarnya yang menyentuh niku kalau pakai telapak tangan itu bagian depan, kalau laki-laki bagian helmnya. Sehingga kalau seumpama ngapun nyentuhnya kayak gini nih, ini diginikan niki boten batal. Ayo cebok. Anak kecil masih ngajarin gitu. Kita juga gak mau wudu lagi. Nah, megangnya gini, jepit pakai 2 jari. Niki tidak batal. Karena tidak menyentuh
dengan apa tadi? Telapak tangan atau jari bagian ininya. Gitu nggih. Itu menyentuh bagian kubul dan halakoh duburnya manusia. Mas Umam misalkan punya wudu kemudian memegang kubulnya kambing. Kenapa? Boten batal. Karena ini yang Bani Adam, anak dari Nabi Adam. Nyekel napa? Bagian kubulnya monyet, boten. Ikan, boten. Nyentuh napa maneh? Ya pokoknya selain manusia. Ya, jin misalnya ya. Ora jin Aladin. Nah, sampai nyentuh itu ya boten. Gitu. Jadi itu yang apa namanya membatalkan wudu ada 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kisahnya masih lama, Pak? Kurang 4 menit. 4 menit. Monggo kalau ada yang ditanyakan yang membatalkan wudu dan apa namanya syarat-syaratnya wudu. Apa Om? Hah? Obat merah ya itu makanya dalam banyak hal kita harus tahu niki kira-kira bendanya niki menutupi kulit atau tidak ketika ditutup air. Kan kita nggak tahu juga kan, makanya kita harus tahu. Contoh kalau pacar yang dari daun, kalau ada pacarnya, masih ada pacarnya nih pas itu kan, itu menutup. Tapi kalau sudah dibersihkan, baru ada gambarnya, niku tembus, jadi nggak masalah. Pacar niku loh, napa niku? Hina gitu. Henna. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang masih menutup di apa namanya kulit yang itu menghalangi air untuk masuk, nggak boleh tadi niku. Tapi kalau sudah dibersihkan, ya, dan ini katanya sudah banyak orang yang meneliti kalau pacar itu boleh tembus dia. Yang nggak boleh niku apa pitek. Nah, ya biasanya perempuan kan ada yang punggungnya dikasih pitek. Nah itu awas, niku tidak bisa menyentuh air. Kalau pacar boleh menempuh air, dia masih menyentuh air. Nah, kalau obat merah ya saya nggak tahu itu kira-kira tembus atau tidak. Tembus ya? Nah tembus. Berarti salah. Hah? Iya, kalau tahu ya harus itu dibersihkan dia wudu. Karena kenapa? Gak sah, wong ngerti kok. Ya. Tetap balik. Iya, diulangi. Jadi dia dibersihkan, wudu lagi, kemudian ya karena gak sah. Asalkan dia tahu loh, gitu. Asalkan dia tahu. Ini yang lain nggak ada. Alhamdulillah, paham semua insya Allah. Karek ngelakoni diamalkan. Mungkin itu saja kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa ngaji. Insya Allah minggu depan kita ngaji bab berikutnya yang membatalkan batalnya wudu, maka dia haram untuk melakukan hal. Baik, kalau sudah wudunya batal, maka dia diharamkan untuk apa? Nah, ini insyaallah kajiannya besok ya. Ini yang namanya ilmul hal, Pak. Ilmul hal ini wajib. Mengetahui akidah kita, mengetahui cara ibadah kita, ini wajib harus kita ketahui. Itu saja, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.